Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Zakaria. Saya lahir di Bandung tanggal 16 Desember 1988 dan sekarang saya berusia mau 32 tahun. Riwayat pendidikan saya adalah S1 Sarjana dari Ekonomi, khususnya akuntansi. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Aktivitas sehari-hari hanya berdiam di rumah saja, mengurus anak-anak di rumah, dan sedikit mempunyai bisnis kecil-kecilan, yaitu bergerak di bidang butik dan fashion. Jadi ceritanya, saya adalah anak lulusan dari Sarjana Ekonomi Akuntansi yang pernah bekerja di salah satu instansi keuangan negara, yaitu di perbankan yang dimiliki oleh negara, yaitu di Bank Syariah, di BNI Syariah ya, Bank Negara Indonesia. Sebenarnya kenapa mulai berbisnis, karena waktu itu trouble-nya adalah ketika saya sudah menikah dan mempunyai anak, saya tidak bisa meneruskan pekerjaan saya di perbankan tersebut. Tapi ketika saya menjalani sebagai ibu rumah tangga dan saya mempunyai ilmu yaitu di bidang ekonomi, saya ingin mulai berbisnis gitu. Dan kebetulan tidak hanya di bidang ekonomi yang saya sangat senangi gitu ya, karena memang kuliah saya di bidang ekonomi. Saya juga senang sekali dengan yang namanya fashion atau hijab style, yang dimana saya tuh senang menggambar desain. Jadi saya ini pernah sempat les gambar waktu saya di bangku SMA. Nah, makanya saya ingin mencoba mengembangkan usaha di bidang fashion. Itu kenapa saya mencoba untuk berbisnis baju atau hijab ya. Sebenarnya awalnya karena mencoba, tapi ternyata alhamdulillah hijab saya dinikmati dan banyak sekali konsumen yang suka dengan desain yang saya buat. Jadi yaitu tadi saya mempunyai dua toko online shop di bidang hijab syar'i, dan kemudian yang satu lagi di hijab anak. Jadi yang pertama saya kembangkan adalah bisnis hijab syar'i saya. Jadi hijab anak itu baru jalan sekitar 1 tahun. Tapi kalau untuk hijab syar'i saya sudah jalan sekitar 5 tahun. Sudah pernah punya bisnis enggak? Jadi emang ini adalah bisnis pertama saya. Karena memang saya tuh termasuk perempuan yang nggak bisa hanya berdiam di rumah saja, dan saya pikir seorang wanita itu walaupun dia berada di rumah, dia itu masih bisa mengembangkan idenya di dalam rumah, dituangkan ke dalam sebuah bisnis, dan yang bisa menghasilkan pundi-pundi atau menguntungkan untuk kita sendiri. Jadi ini adalah bisnis pertama saya gitu. Berdirinya Zakaria Hijab ya, nama bisnis saya adalah Zakaria Hijab. Yang pertama itu bergerak dalam bidang syar'i ya. Jadi itu adalah hijab syar'i, yaitu dimana ada gamis, kemudian satu set syar'i dengan khimar. Mungkin kalau misalnya Tante Nisa tahu bahwa hijab itu kan luas ya, hijab fashion hijab itu luas. Ada fashion hijab yang stylenya hijabers, kemudian ada yang syar'i, kemudian ada yang casual hijab gitu. Nah, kebetulan saya bergerak di bidang syar'inya, di mana saya memproduksi gamis syar'i dengan satu set dengan kerudungnya yang disebut kita himar. Yaitu kalau himar bedanya kan kerudungnya besar ya, menutupi dada, menutupi pantat dan pinggang gitu. Kenapa saya memilih hijab syar'i gitu? Kenapa hadir hijab syar'i? Karena saya sendiri ketika itu
mencoba menuangkan ide saya, gambar saya ke dalam desain saya, dan saya pula sedang belajar menggunakan hijab syar'i. Makanya kenapa berdirinya Zakaria Hijab itu dimulai dari bisnis syar'i, set syar'inya. Kemudian satu tahun belakang ini saya mulai merambah ke hijab anak karena saya sudah memiliki 3 orang anak. Dan saya juga, alasan saya tuh ingin mengajarkan kepada anak-anak saya untuk menggunakan hijab. Jadi saya membuat hijab anak ini dengan desain yang unik, yaitu dengan desain yang unik, yang berbeda dari anak yang lainnya. Yang biasa mungkin anak itu kan cenderung sama kaos, kemudian celana. Nah, gamis anak, nama hijab saya yang anak itu namanya gamis anak unik ya. Brandnya namanya Minimi Syar'i. Instagramnya, platformnya namanya gamis anak unik. Jadi gamis anak unik ini atau Minimi Syar'i ini adalah hijab anak syar'i. Jadi saya memproduksi home dress, seperti home dress couple, ibu dan anak, yaitu gamis tapi yang bisa dipakai sehari-hari. Jadi berbeda dengan Zakaria Hijab. Gamis saya yang satu lagi, itu brand saya yang satu lagi, kan itu khusus untuk formal dan acara-acara yang harian, seperti ibu-ibu pengajian yang menggunakan style hijab syar'i dengan khimar, dengan gamisnya gitu. Tapi untuk yang gamis anak unik ini, saya ini membuat home dress atau yang kita kenal dengan casual dress atau yang kita kenal dengan daily dress, yaitu dengan bahan yang super adem, kemudian unik, kemudian tetap fashionable tapi bisa dipakai nyaman oleh anak-anak. Karena anak-anak itu kan tidak suka ya dengan baju yang misalnya ribet, panas, dengan kain yang tebal gitu. Jadi saya menuangkan ide saya ke brand saya yang gamis anak unik ini, dimana saya mencari bahan yang memang bisa dipakai enak oleh anak-anak, tapi mereka tetap bisa berhijab syar'i, yaitu dengan gamis yang nyaman dipakai sehari-hari oleh anak-anak. Itulah gamis anak unik ya. Dan yang syar'inya, yang udah saya katakan sebelumnya bahwa saya lebih ke formal syar'i untuk si Zakaria Hijab. Bisnis ini hanya saya sendiri, berkolaborasi memang awalnya dengan kakak saya, penulis buku. Mungkin kalau misalnya ada yang main Facebook mungkin tahu tentang Kiki Barkiah. Nah, Kiki Barkiah ini juga kakak saya, adalah penulis buku 5 Guru Kecilku. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang suka membaca buku parenting pasti tahu Kiki Barkiah. Awalnya saya baru mulai bisnis dengan Kiki Barkiah untuk mengembangkan bisnis syar'i ini. Tapi untuk yang Zakaria Hijab saja, untuk yang gamis anak unik itu pure saya sendiri yang menjalankan gitu. Cuman untuk Teh Kiki Barkiah ini dia hanya andil dalam modal usaha aja. Jadi saya dan Teh Kiki itu modalnya berdua. Tapi untuk desain, kemudian untuk pencarian bahan, pola hijab itu pure saya yang melakukan sendiri. Dari mulai gambar, mencari kain gitu, terus menentukan pola itu saya yang mengerjakan sendiri. Dan saya sendiri punya 4 orang karyawan, yang dimana karyawan ini adalah penjahit, ibu-ibu penjahit. Saya punya ibu penjahitnya 3 orang ibu penjahit dan 1 finishing. Jadi untuk admin sendiri itu di bagian finishing itu ada adminnya juga. Nah, untuk yang 3 orang itu adalah penjahitnya. Jadi saya ini hanya sebatas desain, menggambar, kemudian saya belanja kebutuhan kainnya, saya memilih detail-detail kain, kemudian saya memilih gambarnya, untuk printingnya seperti apa itu dari saya sendiri gitu. Kemudian yang jahitnya 3 orang itu ada yang namanya Ibu Anti, dia sebagai leader produksi. Dia adalah orang yang membuat pola potongan pertama. Kemudian yang 2 orang karyawan saya lainnya itu bagian jahit dan finishing. Jadi bagian potong, jahit dan finishing. Kemudian yang
QC itu berbeda orang. Jadi intinya ada sekitar 4 orang karyawan dan pemilik Zakaria Hijab adalah saya dan Teh Kiki Barkiah. Tapi kalau untuk gamis anak unik pure itu saya yang punya, dan penjahitnya sama, tetap penjahit saya yang saya punya gitu. Saya tidak apa ya, saya tidak maklun. Mungkin kalau Nisa tahu tentang maklun adalah dimana saya itu mencari perusahaan jahit yang bisa menjahit brand saya. Enggak, saya benar-benar pure mempunyai karyawan sendiri untuk dari mulai pola, motong, jahit hingga finishing. Itu benar-benar karyawan yang saya punya gitu. Itu saya yang bilang pertama tadi, yang saya jelasin tadi, kalau misalnya saya sangat suka dengan fashion, hijab style, walaupun saya sendiri bukan hijab vlogger ya, maksudnya saya bukan hijab vlogger, saya bukan hijab blogger, cuman saya senang banget yang namanya gambar, desain, matchingin, atau mungkin senang mencari-cari tahu lah tentang dunia fashion hijab itu. Jadi saya senang, dan kemudian saya tuangkan ke dalam ide saya tadi, saya tuangkan ke dalam bisnis syar'i dan gamis anak unik ini ya, atau daily dress untuk orang tua juga gitu. Saya juga kenapa milih pakaian dan hijab, karena di era sekarang ini hijab ini udah mendunia ya. Maksudnya kalau misalnya zaman dulu itu kayaknya hijab itu belum banyak orang yang senang dengan berhijab gitu, apalagi hijab syar'i gitu kan. Nah, saya ini ingin gitu orang itu selain senang berhijab, dia juga mau gitu memulai untuk percaya diri menggunakan syar'i, yang dimana menggunakan hijab syar'i pun tetap akan cantik gitu, menggunakan gamis pun tetap akan cantik, khususnya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah mempunyai anak. Kalau misalnya mungkin anak-anak kuliah atau misalnya anak-anak yang masih SMA, mungkin hijabnya masih hijab yang anak muda ya. Cuman untuk syari ini saya pengen mengajak ibu-ibu gitu untuk percaya dirilah menggunakan himar, walaupun himarnya panjang tapi saya buat elegan, saya buat dia menarik gitu, dan saya buat dia limited gitu, dan itu benar-benar orang tuh senang gitu menggunakan syari. Jadi selain saya ingin mempunyai uang sendiri gitu, saya juga pengen mengajak ibu-ibu semua untuk bersyari tapi tetap cantik, tetap elegan, tetap percaya diri dengan hijab syar'inya gitu. Walaupun saya sendiri masih belajar untuk menggunakan hijab syar'i, tapi alhamdulillah respon yang 5 tahun ini saya dapetin gitu ya dari konsumen-konsumen saya, alhamdulillah baik. Yang dimana hijab saya katanya tidak pasaran karena limited stock ya kalau hijab saya itu. Terus kemudian saya tidak pakai konveksi ya, saya tidak pakai konveksi, saya pakai benar-benar penjahit, saya benar-benar pakai tailor, yang dimana jadi si cuttingnya, kemudian potongan polanya itu insya Allah nyaman untuk dipakai sehari-hari. Dan syari itu harus menggunakan bahan yang super adem, super enak, simple, supaya orang menggunakannya itu nggak ribet dan tidak merasa ribet begitu. Nah, untuk desainnya sendiri itu simple. Saya itu simple tapi elegan. Jadi tagline-nya dari Zakaria Hijab sendiri adalah elegan, dark, syar'i. Jadi dimana saya ini memilih style hijab yang elegan dengan bahan yang super nyaman, super adem, dengan style yang simple banget tapi mewah gitu. Kemudian darknya itu sebenarnya bukan hitam saja, tapi warnanya itu tidak terlalu yang seperti seperti pastel gitu. Saya tidak main di situ untuk Zakaria Hijab. Saya main di bener-bener yang seperti marun, hitam, kemudian dark green, kemudian ada green tea yang dipadukan dengan warna dark green. Pokoknya bisa dilihat deh di Instagram Zakaria Hijab, situ banyak banget, dan produk saya banyak ya dari mulai awal, dari 5 tahun ini lumayan. Itu memang kebanyakan hitam, tapi yang lainnya juga ada seperti marun. Pokoknya warna-warna simple lah dan bisa dipakai semua usia gitu.
ciri khas khusus ya, saya tekanin lagi, ciri khas khusus dari Zakaria itu tadi ya, syari yang elegan, dan dia itu adalah limitednya itu ya. Makanya konsumen saya kenapa sampai ke Jepang, kemudian ada konsumen sampai ke Dubai, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Korea. Alhamdulillah, walaupun yang belinya adalah orang Indonesia yang tinggal di sana, tapi alhamdulillah mereka senang dengan style hijab saya karena katanya tidak pasaran, karena jadi benar-benar yang saya itu mencari bahan yang benar-benar baik, desain yang benar-benar desain saya sendiri, yang saya cari dari apa namanya, yang misalnya saya cari dari dari dunia hijab sekarang lagi senangnya apa sih, misalnya tule, bahan tule, ya saya cari tule gitu, atau bahan bruka, saya cari bruka tapi dengan desain yang simple, jadi nggak pasaran, nggak yang banyak di punya orang. Jadi itu yang membedakan Zakaria Hijab Syari dengan syari lainnya, kalau kata konsumen saya, yang mudah-mudahan seperti itu ya. Ya pokoknya tetap kalau berbisnis itu kita harus cari yang lagi yang lagi tren di area di era sekarang tuh apa. Misalnya kayak syari itu sekarang trennya nih, khimarnya itu 2 layer dengan apa namanya, bahan khimar ceruti. Berarti kan saya mencari khimar ceruti, tapi di mana saya membuat desain yang berbeda misalnya dengan yang lainnya. Kemudian lagi seneng banget nih hijab yang tule, bahannya tule atau bahannya viskos misalnya. Nah, saya mencari bahan itu tapi saya desain secara simpel, saya padukan dengan bahan yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itulah desain dari ciri khas Zakaria Hijab itu sendiri. Pengembangan produknya itu biasanya sebulan sekali saya ganti apa namanya, ganti seri. Saya nggak pernah restock, saya tidak pernah restock, jadi setiap bulan itu ada seri baru, sebulan atau 2 bulan. Kenapa saya ngambil rentang sebulan atau 2 bulan? Yang saya tekanin, saya nggak pakai konveksian ya, saya pakai penjahit, dan membutuhkan waktu yang lumayan lama dari mulai produksi, kemudian finishingnya, kemudian quality controlnya, dan kemudian sampai ke produk itu jadi dan dijual ke pasaran gitu. Jadi memang proses produksinya cukup agak lama, tapi alhamdulillah, maksudnya barangnya selalu sold out. Alhamdulillah, nggak jarang ada sisa, mungkin kalau ada sisa 1-2, dan itu kadang kita sell di Ramadan sale juga, alhamdulillah itu sold out gitu. Jadi nggak pernah restock kita, karena kita ini punya konsep yang limited bisa. Jadi kalau misalnya kita restock berarti kan banyak pasarannya gitu kan, seluruh Indonesia, tapi saya ini sekali produk misalnya ya agak banyak, tapi maksudnya saya nggak restock gitu. Jadi saya jual di seluruh Indonesia sampai keluar juga, tapi kalau di luar itu nggak banyak ya, kita nggak punya reseller luar, kita bener-bener orang yang beli gitu, dan kita shipmentnya bener-bener emang pakai pos ke luar negeri gitu. Dan itu apa ya namanya, nggak banyak gitu, dan tetap pakai tailor, jadi kita butuh rentang produksi yang lumayan agak lama, sebulan atau 2 bulan gitu. Jadi sistemnya series ya, jadi bukan restock kayak gitu ya, saya tekenin lagi. Jadi per bulan, per 2 bulan itu pasti ada seri baru gitu, pasti aku ngedesain lagi yang baru. Platformnya hanya Facebook dan Instagram, jadi saya paling itu pakai sponsor di Instagram. Kemudian untuk ordernya itu hanya via link WA line saja gitu. Saya belum menggunakan Shopee, saya belum menggunakan Lazada dan lainnya, karena alhamdulillah 5 tahun ini saya sudah punya konsumen tetap, yang dimana mereka itu sangat loyal sama kami gitu. Jadi kami hanya menggunakan platform di Instagram dan Facebook saja. Karena orang sekarang apalagi lagi pandemi ya, orang malas untuk ke toko gitu, dan kemudian untuk harga toko pun kita agak mahal ya kalau misalnya kita di offline, karena mereka mungkin harus kayak bayar tempat, bayar pajak. Jadi kalau online tuh lebih enak, kalau bagi saya lebih, kita bisa bersaing di harga gitu, harga segini dengan kualitas Zakaria yang seperti ini. Jadi kalau misalnya nih Nisa ngobrol sama konsumen teteh ya,
kalau konsumen tertentu selalu bilang hijab syar'inya Zakari Hijab itu kayak kalau kita beli di mall itu harganya 800-an satu set atau 1 juta satu set dengan kualitas kain yang Tete miliki gitu. Kalau yang pernah beli Zakari Hijab pasti ngomong kayak gitu, kualitas kain itu ya yang kita pajuin, yang kita yang kita bagusin tuh kualitas kain, ademnya, tahan lamanya, kan kualitas jahit kita nggak pakai konveksian ya, kita pakai tailor, kualitas jahit yang sangat kuat, sangat awet gitu. Kemudian desainnya gitu, desain yang simpel dan desain yang berbeda dari yang lain insya Allah. Nah jadi saya milih online karena dengan harga online segitu gitu, misalnya kita di mall beli satu set syar'i yang seperti Zakaria bisa di 800 1 juta, tapi kalau misalnya online itu bisa dapat di 480 sampai 500 per set gitu. Jadi saya masih memilih online, belum merambah ke punya toko offline, saya belum, karena masih menikmati di online shop ini ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau misalnya kedepannya saya sendiri punya toko sendiri gitu yang nggak nyewa, nggak yang misalnya bisa kita rencanakan harga pokok produksinya itu masih bisa bersaing harganya, itu mungkin insya Allah kedepannya ingin mempunyai gitu ya offline store gitu. Oke, rencana ya membuka toko offline yang tadi saya bilang ya, insya Allah kalau misalnya masih bisa bersaing ya harganya gitu, atau misalnya nabung dulu deh punya toko sendiri, jadi nggak nyewa ruko orang atau nggak nyewa tempat gitu mainannya gitu, supaya kita itu bisa bersaing gitu di harga gitu, tetap bersaing. Karena memang Zakari Hijab ini kalau kata orang harganya ini untuk 500 set gamis itu memang mahal kata orang, set gamis dengan khimar ya. Tapi kalau misalnya orang udah beli Zakari Hijab, orang bilang oh ini murah loh karena ini kualitasnya mirip sama hijab-hijab yang ada di mall yang kualitasnya kayaknya 800 sampai 1 juta gitu. Jadi ya begitu alasan saya kenapa belum buka toko offline sampai sekarang, karena memang satu belum ada tempatnya, yang kedua belum merencanakan gitu supaya masih bisa bersaing gitu hijab syar'inya dengan yang lain gitu. Kendalanya adalah penurunan penjualan. Tidak memungkiri ya, memang Zakari Hijab ini insya Allah sold out terus dari mulai sebelum pandemi, dan sampai pandemi pun alhamdulillah masih ada yang beli gitu. Hanya untuk Zakari Hijab sendiri ini turun lumayan pasarannya dibanding gamis anak unik, karena di mana gamis anak unik ini saya menjual gamis anak dan gamis orang tua yang daily hijab, yang daily gamis gitu. Nah di mana orang-orang di pandemi ini kan nggak pernah pergi, tidak ada pengajian, tidak ada kumpul lagi pengajian di kajian-kajian, yang dimana Zakari Hijab itu kan pasarnya adalah ibu-ibu yang senang ke kajian ya, senang beli gamis, bulan depannya dia beli gamis lagi kadang buat pengajian bulan depan gitu, atau komunitas-komunitas syar'i gitu. Cuman nah ini agak lumayan mempengaruhi dari Zakari Hijab sendiri, karena di masa pandemi ini orang memilih untuk menyimpan uangnya atau saving money-nya itu untuk dipakai yang lebih urgent seperti makanan, sekolah anak-anak, karena dimana anak-anak sekolah adalah online sekarang, tapi bayaran tetap jalan misalnya, dan orang-orang nggak pernah pergi kemana-mana gitu. Jadi memang pasti ada dampaknya di pandemi ini, tapi gimana sih strategi aku gitu ya untuk tetap bertahan gitu di masa pandemi ini ya, dimana kita ini tidak memaksakan untuk memproduksi seperti biasanya. Kalau misalnya biasanya saya memproduksi satu seri 100 pieces misalnya atau 250 pieces, saya di pandemi ini jujur ya bisa setengahnya dari itu gitu. Tapi kami tetap memproduksi gitu. Tapi alhamdulillah itu hanya di 3 bulan pertama corona. Itu lumayan kerasa banget gitu di saya, bahkan penjahit saya pun kasihan gitu. Memang kan saya juga harus memberi pekerjaan gitu kepada penjahit saya, karena di mana saya punya karyawan tapi mereka tuh nggak sistem gaji, jadi mereka itu sistemnya adalah bayar dari pembuatan gitu, dari produksi. Misalnya kalau saya produksi hari ini sekian, saya bayar sekian gitu. Misalnya bulan ini saya off dulu nih produksi, berarti mereka off gitu.
begitu. Jadi memang sangat berdampak juga, dan bukan hanya kepada saya aja tapi tim saya juga gitu, karena tim saya sendiri memang hanya bekerja sama hijab saya aja gitu, jadi memang lumayan sangat berdampak ya. Saya yakin rezeki itu sudah ada yang mengatur, dimana namanya di pasar tuh banyak banget yang jualan ayam, tapi saya tahu bahwa setiap penjual ayam itu sudah punya rezekinya masing-masing gitu. Tapi selain kita mempunyai keyakinan terhadap rezeki itu diatur Allah, kita juga tetap harus ikhtiarkan. Dimana kita harus ikhtiar, dimana kalau misalnya orang udah mereka udah endorse, misalnya mereka toko lain sudah endorse artis nih, terus toko saya udah 5 tahun kok belum endorse artis. Nah, saya mencoba untuk kemarin memang sempat beberapa endorse selebgram gitu, jadi bersaing dengan orang-orang yang punya modal besar gitu. Kebetulan kalau saya modal dibilang besar-besar banget dulu sedikit biasa aja, tapi alhamdulillah si penjualan itu terus ada gitu, jadi si perputaran cashnya itu bagus, jadi si cash flow-nya itu alhamdulillah baik gitu. Tapi ada kalanya pengusaha itu memang harus mau effort sedikit gitu, misalnya dia itu harus mau bakar duit dulu biasanya ya. Kalau misalnya pembisnis itu memang harus mau dia itu high risk high return gitu kan, jadi dia mau beresiko dulu gitu, jadi mau nggak mau untuk saya tetap bertahan di pasar hijab yang makin banyak ini gitu, dengan syari yang makin luar biasa banyaknya, dengan luar biasa bagus-bagusnya gitu ya. Saya bertahan itu dengan promote di Instagram, kemudian ikutan sponsor Instagram, kemudian endorse artis untuk mendapat followers. Itu mungkin kiat-kiat yang saya lakukan untuk untuk tetap eksis di dunia fashion ini gitu. Alhamdulillah 5 tahun ini saya masih bertahan gitu, maksudnya 5 tahun mau ke 6 tahun alhamdulillah masih bertahan gitu, masih yang penjualan tuh masih ada, dan konsumen memang masih loyal, walaupun memang pasti ya di setiap usaha itu ada naik ada turunnya. Kemudian ada orang yang misalnya berpindah ke butik lain, itu nggak masalah, tapi karena saya juga merasakan ada yang pindah tapi balik lagi gitu. Kalau saya simpel ya, karena namanya bisnis itu memang kita punya mimpi gitu. Memang saya itu terkendalanya adalah saya mempunyai 3 orang anak, saya ini ibu rumah tangga, yang dimana saya pun masih ngurusin anak kecil, masih bayi, masih ada yang SD, mau SD sekarang, kemudian masih ada yang TK, dimana waktu saya juga nggak bisa banyak fokus banget sama usaha, karena memang saya jujur dari awal usaha ini saya bikin hanya untuk menuangkan ide atau passion saya dalam dunia fashion gitu. Cuman kalau misalnya suatu saat gitu ya, misalnya anak-anak saya sudah bisa lebih mandiri, kemudian zat hijab sudah mulai banyak, sudah mulai lebih baik gitu, pasaran zat hijab itu sendiri gitu. Ya pengen lah kayak hijab syari yang lain yang mereka itu fashion show, kemudian ngebooking artis atau fashion show gitu di mall atau misalnya di acara-acara fashion week gitu. Ingin banget, cuman mungkin untuk sekarang kayaknya masih agak jauh gitu, karena memang itu harus benar fokus dengan rencana-rencana yang sangat fokus, kemudian waktu yang banyak juga, kemudian dengan modal yang banyak, tim yang sangat banyak gitu. Jadi untuk sekarang harapan dekatnya ya, jangka pendeknya saya cuma pengen nambah unit lagi, maksudnya nambah quantity lagi. Misalnya yang saya ini misalnya per harinya pasarnya saya taruh lah ya segar rahasia sih, tapi enggak, saya kasih tahu ya sedikit lah ya, maksudnya saya itu adalah limited syari dan limited daily dressnya itu saya itu di kisaran 100 sampai 500 piece. Jadi saya nggak pernah sampai 1000 gitu, atau di atas 500 piece satu Indonesia gitu. Nah, cuma harapannya saya tuh bisa nyampe gitu di 500 terus gitu, 500 piece terus sehari, karena kan namanya limited syari ya, maksudnya kita nggak bisa juga sampai ribuan. Kenapa? Karena syari itu kan gimana ya, kan konsep saya balik lagi tadi limited, jadi
saya tuh nggak mau terlalu satu Indonesia tuh banyak yang sama gitu pakai zakar hijab syar'inya gitu. Saya tuh pengen yang orang tuh pakai zakar hijab tuh nggak terlalu banyak yang sama nih gitu sama orang lain gitu dalam satu Indonesia ya. Makanya kenapa saya tuh per bulan tuh beda tiap serinya, supaya kalau konsumen yang sekarang beli yang seri ini misalnya konsumen mereka tuh jadi nggak terlalu pasaran kasarnya gitu. Tapi untuk nyampe ke 500 piece saya belum gitu. Cuman emang cita-cita saya tuh pokoknya sampai ke situ gitu, terproduksi gitu. Sekarang kan kisarannya antara 100 ya, di atas 100 ya, saya di atas 100 sampai ke ya mendekati ke sana gitu ya. Harapannya itu harapan jangka pendeknya gitu, maksudnya dengan seri yang lebih banyak lagi gitu harapan kedepannya. Cuman kalau harapan yang jangka panjangnya ya inginlah misalnya suatu hari anak-anak udah besar gitu dan saya mudah-mudahan masih eksis di ya maksudnya sejak karyanya dan Gamis Anak Unik ini masih eksis penjualannya gitu ya, pengennya ikut bazar besar gitu ya. Emang ikut bazar kecil pernah, cuma kalau ikut bazar besar kayak hijab fashion week, kemudian yang kita beli stand yang mahal itu loh kalau di hijab fashion gitu, pengen banget ada kesana gitu dan lebih dikenal lagi lah sama masyarakat. Itu harapan kedepannya bisa seperti desainer lain, walaupun saya sendiri bukan desainer kan gitu. Aku ingin bisa nyampe gitu suatu hari someday gitu bisa bikin fashion week sendiri di event manapun gitu, di event seminar atau misalnya di event bahkan mungkin di fashion week. Wah, tapi itu mimpi yang agak sangat tinggi, tapi ya kita nggak pernah tahu rencana Allah buat kita. Tapi sebagai pembisnis itu harus punya mimpi, dan sebelum kita punya mimpi dulu baru kita bisa berencana gitu. Misalnya ikhtiar semaksimal mungkin, tapi balik lagi bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan gitu. Bisnis itu harus suka dulu gitu. Jadi bukan hanya masalah laba atau untung gitu kan ya. Kemudian bukan masalah eksisnya, bukan masalah itu bisa berproses gitu. Tapi sebagai pembisnis itu kita harus punya namanya niat gitu. Niat memang bisnis ini kamu pengennya gimana gitu. Apakah kamu suka dengan bisnis ini gitu? Apakah kamu ingin ke depannya seperti apa? Jadi kita membuat perencanaan bisnis dulu gitu. Kenapa saya nggak bisnis makanan? Karena memang saya memang suka masak, tapi saya pikir saya nggak jago-jago amat masak gitu. Jadi itu untuk kalau kata saya ya. Cuman kalau misalnya orang-orang zaman sekarang ya, kita terus ambil peluang gitu. Misalnya gini, saya nggak bisa masak, tapi saya punya channel banyak banget nih. Itu kita bisa berbisnis masakan di situ gitu. Kayak saya dulu jujur saya berani untuk bisnis fashion ini. Satu, saya bisa menggambar, yang kedua modal juga ada yang support ya, saya sendiri yang ngemodal, maksudnya disupport oleh kakak juga gitu. Kemudian kakak saya juga punya nama gitu di kehidupan sosial medianya, dimana dia penulis, dimana dia adalah maaf narasumber untuk parenting gitu. Jadi di situ saya punya rencana, saya udah punya pasar nih di situ gitu. Jadi yang pertama adalah niat, perencanaannya, kemudian modal itu udah pasti, dan ada pasarnya atau enggak gitu. Karena saya berbisnis karya hijab dengan Gamis Anak Unik, saya sebelum berbisnis saya udah punya pasarnya gitu. Jadi jangan sampai kita ini mengeluarkan modal dengan sia-sia, walaupun memang bisnis itu harus berani, nggak boleh banyak pikiran sebenarnya, nggak boleh banyak terlalu berpikir, karena kalau kita mikir terus bisnis itu nggak akan jalan-jalan. Tapi kita tetap harus punya perencanaan. Kalau misalnya nanti belajar tentang perencanaan bisnis, pasti deh namanya modal, pasar, kemudian pengelolaan keuangan, itu pasti adalah modal dari yang harus kita miliki dalam usaha bisnis. Dan channel, maksudnya selain diri kita sendiri, channel itu juga penting gitu. Dimana saya punya connecting antara saya dengan kakak saya, dan kakak saya punya connecting sama orang-orang yang suka ikut kajian Islami, suka ikut kajian parenting Islami, yang dimana mereka itu seneng ibu-ibu dengan
suka banget gitu dengan hijab-hijab fashion, set syari yang unik-unik atau daily dress yang enak-enak, dan mereka punya anak-anak kecil juga yang hijab gitu. Jadi itu yang penting buat saya gitu. Jadi sebelum memulai bisnis, kamu pikirin dulu kira-kira ini kalau misalnya terjun ada celahnya atau enggak. Itu yang saya kasih masukan gitu. Dan jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti menabung untuk ada usaha gitu. Dan kebetulan karena saya orang muslim dan saya memang berbisnis tidak menggunakan uang perbankan, nah saya di sini mencoba untuk berbisnis dari uang pribadi saya sendiri gitu awalnya. Tapi saya merencanakan keuangan itu karena secara akunting, jadi saya memang merencanakan modal sekian tidak boleh sampai nggak ada modal gitu untuk proses produksi berikutnya. Saya harus nambahin modal, nambahin ini. Jadi harus benar-benar direncanakan dari mulai planning semuanya, dari mulai modalnya, kemudian biaya produksinya, yang kemudian HPP-nya, soalnya persaingan harganya itu harus kita benar-benar rencanakan. Itu berani melihat peluang, itu yang paling penting dari seorang pembisnis, dan harus mau beresiko dulu gitu ya, dengan main cantik gitu. Jadi jangan sampai kita resiko terus, misalnya kita bakar uang terus tapi kita salah gitu dalam menjalankannya gitu. Kita kita nggak ngejar pasar, itu salah banget gitu ya. Gimana kita mau ngejar pasar? Caranya yaitu kalau untuk hijab banyakin ikutin bazar-bazar, ikut event-event bazar-bazar, kemudian buka lapak di bazar-bazar. Atau kalau misalnya saya lewat platform media sosial saya dengan Tahqiqi Barkiah yang dimana dia followersnya banyak, atau yang memang tidak punya kenalan bisa endorse artis gitu. Itulah kita harus pikirin sebelum kita mulai di situ, dimana kita nggak cuma modal produksi tapi modal marketingnya juga itu harus ada. Dan untuk uang modal awal itu memang harus selalu siap gitu. Jadi jangan sampai kita ini bakar uang terus gitu. Jadi memang harus sampai berputar dulu, kira-kira cash flow-nya sudah bagaimana. Nanti kalau misalnya udah kayak gini, kita kembangin lagi, kita tambahin lagi produknya, kita mulailah endorse artis, kita mulailah ikut bazar-bazar. Dan itu sih kalau saran saya untuk pembisnis, terutama di bidang fashion ya sama aja sih. Makanan pun ya dia pasti banyak banget ya ikutan kayak bazar makanan, kemudian mengendorse food blogger, itu pasti bisnis itu marketing itu penting. Jangan takut buat mengeluarkan uang untuk pemasaran itu, dan tetap jaga kualitas. Jadi kenapa sampai sekarang saya nggak pernah ganti penjahit, kenapa sampai sekarang saya bisnisnya kok kayaknya gitu-gitu aja, maksudnya nggak nambah personil gitu, karena saya pernah pengalaman gitu nambah personil ya pasti ada kualitas yang berbeda gitu. Jadi kita benar-benar quality control dijaga. Kemudian pokoknya bisnis itu nggak hanya uang tapi mengelola orang-orang yang ada di dalamnya gitu.